Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Seperti yang bisa kalian ketahui bersama, kemarin-kemarinnya udah sering saya bahas tentang HP ini yang memiliki spesifikasi yang kurang lebih nggak jauh berbeda dari seri sebelumnya. Tapi ada beberapa perbedaan dari HP Vivo Y19s ini yang nggak dimiliki oleh seri sebelumnya, teman-teman. Dan di sini saya mau mencoba untuk merangkum kelebihan dan juga kekurangan dari HP Vivo Y19s yang bisa saya sampaikan ke kalian. Buat kalian yang pengen tahu dan kebetulan lagi ingin membeli HP ini, jangan lupa simak videonya sampai selesai. Dan seperti ini dia untuk video kekurangan dan juga kelebihan dari HP Vivo Y19s di tahun 2025. Untuk kelebihan yang pertama, seperti yang bisa kalian ketahui yang tidak dimiliki oleh seri-seri sebelumnya, yaitu terletak pada bagian desainnya ya teman-teman. Untuk desain kameranya, seperti yang bisa kalian lihat, dia juga memiliki dua kamera seperti biasa di seri sebelumnya, tapi dia dilengkapi dengan lampu dinamis di sini ya teman-teman untuk bagian belakang. Jadi terlihat lebih keren dan lebih ajib aja gitu ya, ketimbang seri-seri sebelumnya. Dan juga pada desain bagian layarnya yang bisa kalian lihat, ini udah dia pakai punch hole. Sedangkan untuk seri sebelumnya, Vivo Y18 dan juga Vivo Y17s di sana mereka masih menggunakan punch hole aja. Sedangkan Vivo Y19s di sini dia udah pakai yang namanya punch hole teman-teman, dan layar yang lebih gede yaitu berukuran di 6,68 inch teman-teman. Untuk hal lain kayak kecerahan, kemudian ya panelnya sama semua dengan seri sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi kelebihannya desain bagian layar dan juga desain bagian belakang dengan kamera yang lebih oke dan lebih ajib teman-teman. Untuk kelebihan yang nomor 2 yaitu adalah terletak pada bagian speaker teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat, speaker di HP Vivo Y19s di sini dia dilengkapi dengan speaker yang udah stereo teman-teman. Seperti yang bisa kalian ketahui bersama ya teman-teman, untuk Vivo seri sebelumnya juga di harga yang sama masih dilengkapi dengan mono speaker. Sedangkan untuk HP Vivo Y19s yang saya pegang di sini dia udah dilengkapi dengan speaker yang udah stereo. Bagian belakang ada di bagian bawah maksudnya, dan bagian atas juga untuk speakernya dengan hasil speaker yang menurut saya atas bawah di sini dia untuk tingkat kenyaringannya udah sama, dan menurut saya dengan harga yang cuma 1 jutaan ini menjadi kelebihan yang makin ajib yang dimiliki oleh HP Vivo Y19s teman-teman. Kelebihan yang nomor 3 sebetulnya udah saya sebutkan di awal, yaitu kelebihan yang nomor 3 yang nggak dimiliki oleh seri sebelumnya, yaitu adalah lampu dinamis teman-teman. Untuk HP harga 1 jutaan aja jarang banget yang memiliki lampu dinamis yang dimiliki oleh HP Vivo Y19s di sini. Dan cara mengaktifkannya pun juga mudah banget, kalian tinggal scroll aja di bagian pengaturan gitu ya. Langsung aja kalian klik di bagian pengaturan ataupun di bagian pencarian di pengaturannya. Kalian klik aja lampu dinamis yang seperti ini ya teman-teman, dan kemudian kalian tinggal klik aja. Di sini banyak banget untuk fungsinya. Yang pertama di sini ada untuk panggilan masuk, ada musik dan semacamnya. Untuk mengaktifkan lampu dinamisnya di sini teman-teman. Jadi ini sesuatu yang menurut saya cukup menarik yang dimiliki HP harga 1 jutaan di tahun 2025 saat ini ya teman-teman. Untuk kelebihan yang terakhir yang bisa saya sampaikan ke kalian adalah baterainya. Baterai di HP Vivo Y19s di sini udah mengalami yang namanya upgrade ya teman-teman. Dimana di seri sebelumnya dia biasanya cuman pakai ya 5000 mAh, sedangkan untuk HP Vivo Y19s yang saya pegang di sini dia udah berani pakai baterai di 5500 mAh, yang hitungannya cukup upgrade dan biasanya lebih awet ketimbang seri-seri sebelumnya ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya, kekurangan pertama yang dimiliki oleh HP Vivo Y19s yang saya kerasa itu adalah pada bagian chipsetnya. Dia cuma pakai Unisoc T612 ya teman-teman. Ya, kenapa saya bilang kekurangan? Ya, seperti yang bisa kalian ketahui, nggak semua user suka dengan yang namanya chipset Unisoc ataupun ya anggaplah seri-seri baru gitu ya teman-teman. Ketimbang seri sebelumnya yang pakai MediaTek Helio G85, sekalipun memang termasuk dengan chipset yang udah usang, tapi secara kebiasaan kita gitu ya, melihat Unisoc dengan MediaTek itu biasanya kita bakalan lebih condong ke MediaTek gitu ya teman-teman. Apalagi kalau melihat teman sejawatnya yang hitungannya
juga lebih banyak pakai MediaTek ketimbang Genesis T612 dengan performa yang kadang kita ngerasanya lebih oke sih MediaTek gitu ya teman-teman. Kekurangan yang kedua yaitu tidak adanya fitur NFC teman-teman. NFC di sini biasanya diperlukan juga oleh beberapa orang gitu ya, mungkin untuk saat bepergian, e-tol dan semacamnya gitu-gitu ya teman-teman. Dan di Vivo Y19s di sini dihapus. Setelah kemarin-kemarinnya di awal rilis di tahun 2024 ada Vivo Y18 yang dilengkapi dengan NFC. Ya memang begitulah, ada kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing ya teman-teman. Dan ya kadang kalau nambah fitur, kalau di HP Vivo kalau udah series terbaru nambah fitur, biasanya fitur HP lamanya ataupun seri sebelumnya itu ada beberapa yang dihapus-hapusin ya. Ini juga jadi pemikiran kita bersama, kadang kita butuh HP murah yang ada NFC, sedangkan ini sekalipun udah penuh dengan beberapa kelebihan ya, tapi satu fitur itu dihapus. Jadi disayangkan banget, semisal itu tetap ada bakalan makin oke nih HP Vivo Y19s di sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk HP ini ya teman-teman. Untuk hal-hal lain dan yang belum saya bahas, mungkin kalian pengen juga saya bahasnya, saya nggak bahas itu. Kenapa? Karena semua spesifikasi selain yang udah saya sampaikan itu semuanya sama dengan seri sebelumnya, baik dari panel LCD-nya, kecerahan layarnya, kemudian semacamnya, kamera dan seterusnya, dengan spek menurut saya yang hitungannya sama aja dengan seri sebelumnya. Jadi nggak saya bahas di sana ya teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kekurangan dan juga kelebihan dari HP Vivo Y19s di tahun 2025. Kalau kalian berminat dengan HP yang saya pegang di sini, cek di deskripsi untuk cara ordernya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe teman-teman.